Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alintang Wahyuni dari Prodi PPSI Angkatan 2023 kelas A. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Dari pengalaman ini ada dampak negatif dan positifnya. Di sini saya akan menceritakan tentang pada waktu saya lulus SMA. Pada waktu saya lulus SMA, yang pertama saya itu masuk siswa eligible. Siswa eligible ini adalah siswa yang masuk ke perguruan tinggi mendapat jalur undangan. Di sini cuma menyetor nilai rapot saja. Nah, saya termasuk siswa eligible yang ada di sekolah saya. Setelah itu saya memilih yang pertama ada jurusan PGSD, yang kedua saya milih jurusan PPSID, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Universitas Negeri Malang. Setelah saya daftar itu setelah beberapa bulan, kalau nggak salah itu ada pengumuman. Nah, di situ saya gak lolos. Nah, di situ pasti sedih, pasti kecewa, pasti ikut gimana ya sedih sama-sama. Teman saya satu kelas juga nggak ada yang keterima di situ. Nah, setelah saya ikut tes UTBK di dan ternyata setelah saya mengikuti UTBK untuk jurusannya tetap sama. Yang pertama PGSD, yang kedua Sastra Indonesia, dan hasilnya tetap sama, masih belum lolos. Dan rasa sedih juga pasti ada. Di situ saya sedih, kayak makan juga gak enak, kayak gak bersemangat, gak punya semangat. Nah, setelah beberapa hari udah mulai tenang, udah mulai fresh, pikiran juga udah mulai tenang. Nah, saya berpikiran apakah kuliah dulu ya. Dan disitu saya, ini dampak negatifnya adalah saya sudah menyerah begitu saja dan tidak percaya bahwa akan ada jalan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan disitu saya sudah mulai sedih. Setelah saya sedih, saya berpikir bahwa saya akan kursus komputer. Nah, saya juga pengen kursus komputer, tetapi untuk masuk untuk dunia kerja saya masih belum boleh. Nah, maka dari itu saya pengen kursus komputer terlebih dahulu. Nah, setelah mencari info tentang kursus komputer, saya sudah sempat menemukan dan juga sempat chattingan sama adminnya. Setelah itu saya beberapa hari kemudian, bahkan beberapa minggu kemudian, ada keluarga teman saya itu datang ke rumah, dan posisinya saya lagi keluar sama teman saya. Nah, ke rumah kan keluarga teman saya ini mengetahui bahwa saya belum bisa kuliah untuk tahun ini. Nah, setelah itu dibujuklah orang tua saya, mama saya itu, kenapa sih kak kuliah, kenapa sih kak sayang tak kak kak sayang tak kak kuliah, kak sia-sia tak gitu. Nah, setelah itu mama saya berubah pikiran. Setelah saya pulang, saya ditanyai, ya pondok kuliah tak gitu kan. Nah, saya bingung, terserah, kalau ada biayanya ya saya mau. Saya terserah, kalau kuliah sekarang ya gak apa-apa, kalau tahun depan juga gak apa-apa, soalnya saya juga mengikuti orang tua saya dan keadaan ekonomi juga lagi pas-pasan. Saya ini juga berlatar belakang sebagai anak yang biasa dari keluarga yang biasa, yang sederhana. Nah, jadi
setelah mengetahui kondisi ekonomi orang tua saya yang biasa-biasa saja, saya ya sempat bingung. Setelah itu orang tua saya setuju kuliah di sini, soalnya teman saya ini juga kuliah di sini, tetapi jurusannya PJKR. Nah, setelah orang tua teman saya ini pulang, saya ditanyai itu tadi. Nah, setelah itu orang tua saya bilang, ya wis kamu daftar sekarang. Nah, setelah itu saya mencari informasi di IKIP. Nah, setelah itu saya bayar registrasi. Setelah itu ya ikut ospek dan lain sebagainya. Dan dampak positifnya apa? Dan saya beruntung bisa kuliah di sini karena dari biaya juga tidak mahal dan masih mampu lah orang tua saya. Dan untuk dosen-dosennya juga baik-baik, juga enakan, juga bisa menyampaikan materinya dengan baik selama semester 3 ini. Selama 2 semester ini saya juga beruntung kuliah di sini. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak teman-teman yang berkeinginan untuk kuliah tetapi masih belum bisa. Nah, setelah itu saya juga menganggap bahwa ini semua adalah ada hikmahnya bagi saya, karena 2 kali mencoba itu gagal. Nah, pasti ada jalannya yang lebih baik dari itu. Dan mulai detik ini saya juga harus bisa menerima kenyataan yang dulunya saya belum bisa menerima kenyataan bahwa saya itu kan berkeinginan untuk kuliah di UM, di perguruan tinggi negeri, tapi saya tidak boleh memaksa. Karena apa? Karena ini sudah menjadi jalannya. Saya harus bisa ikhlas dan harus bisa menerima ini semua. Dari itu saya harus sadar dan saya bisa kuliah ini sudah bersyukur. Berawal dari rasa yang kayak terpaksa karena kuliah di sini, itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang kita lakukan selagi itu ada niat baiknya, selagi itu bisa untuk mencapai masa depan kita, pasti ada jalan untuk menuju impian tersebut. Itu tadi cerita dari saya. Semoga kita semua bisa melangkah lebih baik untuk kedepannya dan melupakan hal-hal yang tidak penting dan fokus untuk mencapai impian karir yang terpenting. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri video ini, saya ada sedikit cuplikan, yaitu tentang menjadi dewasa. Kita tahu bahwa hidup adalah serangkaian kenyataan. Di dalamnya ada permasalahan, ada perasaan, ada cinta, dan sebagainya. Setiap kita mestinya mengerti beberapa hal tentang benar, salah, lalu menanggapi segala sesuatu dengan sewajarnya. Menjadi dewasa itu bukan soal seberapa lama kita hidup, bukan pula tentang seberapa paham kita akan teori-teori tentang kehidupan. Tetapi menjadi dewasa adalah tentang bagaimana kita menyikapi tanpa harus menyakiti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.